Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hafiza. Saya Zahra Najwa Salsabila. Kami hari ini akan mewawancarai dengan Bapak siapa, Bapak? Johan Danuwijaya. Jadi Bapak Johan ini adalah ketua dari KUD di Manunggal Jaya. Jadi Bapak izin ya Bapak ya bertanya-tanya tentang KUD-nya Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu ada tentang bagaimana sih Pak perkembangan koperasi Bapak ini Pak dari tahun ke tahun, atau bagaimana proses perkembangannya gitu? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Najwa dan Siti, Pak. Siti ya. Terima kasih banyak kehadirannya di koperasi kami. Koperasi kami ini berdiri dari tahun 1993. Jadi usianya itu sampai di tahun 2026 ini itu kurang lebih sudah 30 tahun lebih. Hampir 40 tahun usianya kan begitu. Makanya kalau ditanya terkait bagaimana perkembangan koperasi ini, kita sudah pernah melewati dari hal-hal yang paling sulit. Bahkan dulu sempat ada gejolak gitu kan. Dan alhamdulillah kita bisa survive sampai sekarang. Yang jelas kunci dari keberlanjutan koperasi itu adalah partisipasi, keaktifan dari anggota. Itu yang pertama gitu kan. Terus yang kedua, kuncinya adalah bagaimana kita sebagai pengurus koperasi yang diberikan amanah oleh anggota, kita bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik. Kuncinya dua itu saja. Kalau dua poin ini bisa sama-sama saling berkomitmen, anggota aktif, pengurus bisa diberikan amanah dengan baik dalam menjalankan amanah itu, insya Allah nanti koperasi pasti akan bisa berkembang seperti itu. Ditambah lagi sekarang Pak Presiden kita itu ini luar biasa gebrakannya terkait untuk pengembangan koperasi kan begitu. Ada program-program penunjang seperti kalau kita di wilayah perkebunan sawit ini ada namanya program BPDP, yaitu program permajaan sawit rakyat. Kita diberikan hibah bantuan dari pemerintah pusat melalui BPDP. Terus ada juga program namanya Sarpras, Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini nanti bisa untuk bantuan pupuk, bantuan unit-unit armada kendaraan, bahkan untuk perawatan jalan produksi. Makanya ini pemerintah luar biasa memberikan support untuk kita insan-insan koperasi yang ada di desa-desa seperti itu. Yang kedua, keberhasilan dan kekurangan KUD ini sendiri, Pak. Kalau keberhasilan kita tentu yang pertama, kita bisa bertahan ya di tengah kondisi ekonomi yang kemarin sempat ada COVID ya kan, global kondisinya banyak yang lockdown dan lain-lain. Kalau kita alhamdulillah stabil ya, kondisi kita stabil, kondisi ekonomi anggota juga stabil. Bahkan kita sebagai pengurus setiap tahun kita melaksanakan yang namanya rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada anggota kita. Dan alhamdulillah kita juga bisa memberikan nilai tambah ya, selain memang kita mengelola kebun-kebun anggota kita juga mendapatkan tambahan namanya SHU. Nah, sisa hasil usaha, nah itu kita kembalikan dari anggota, kita kembalikan ke anggota lagi kan seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya. Lalu selanjutnya Bapak, kan ada peranan KUD tersebut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar khususnya itu tuh bagaimana Pak? Alhamdulillah kita di koperasi ini ada beberapa unit usaha ya. Yang pertama sebagai core bisnis kita itu adalah bisnis jasa angkut TBS. Kita mengelola lahan anggota kita ya sekitar kurang lebih 1.000 hektar itu kita kelola. Nah dari situ tentu fokusnya adalah untuk pelayanan ke anggota kan begitu. Nah yang kedua kita juga ada layanan simpan pinjam atau unit SP. Nah unit simpan pinjam ini alhamdulillah sampai sekarang ini kalau dari sisi penggunanya yang menggunakan jasa simpan pinjam ini
itu banyak juga masyarakat umum. Jadi kita alhamdulillah sudah paling tidak mempermudah masyarakat ketika mereka mungkin terkait masalah kebutuhan dana darurat gitu kan, atau bahkan mungkin terkait permodalan usaha, kita juga ada memberikan bantuan support kepada masyarakat secara umum seperti itu. Dan juga di sebelah sana kan kita lihat ada unit usaha kita, itu di sana ada unit usaha Saprodi ya kan. Kemudian di belakangnya itu kita sekat ada unit usaha untuk kebutuhan barang harian atau waserda. Nah, itu juga kita memberikan harga terbaik untuk masyarakat kita dan anggota kita seperti itu. Cukup Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak telah mau kami wawancarai gitu. Sama-sama. Terima kasih ya Bapak sebelumnya. Kenalkan diri dulu nggak Bu dengan Ibu siapa? Bu Dian, Dian Andriani. Untuk pertanyaan pertama Bu, sejak kapan Ibu menjadi anggota dari KUD ini Bu? Mungkin sekitar tahun 2007 udah masuk sih. Yang kedua Bu, apa alasan Ibu tertarik untuk bergabung dengan koperasi ini Bu? Tertariknya ya kita kalau menjadi anggota itu sebenarnya banyak kok keuntungan anggota kan. Kita bisa kalau untuk belanja sini yang lewat KUD agak dipermudah gitu kan. Kalau untuk yang luar mungkin kan dipersulit sih enggak, cuman ya ada batasan-batasan. Cuman kalau untuk yang anggota seperti agak dipermudah juga. Menurut Ibu, manfaat apa saja yang diperoleh sejak bergabung dengan KUD ini Bu? Mungkin kalau kayak mau untuk pinjaman, kalau untuk pinjaman di koperasi, kalau yang anggota sama yang non anggota berbeda. Jadi kalau yang anggota kita untuk bunganya 2%. Sementara kalau untuk tabungan 0,5. Kalau yang luar anggota pinjaman 2,5%, terus kalau yang untuk tabungan 0,3%. Berarti berbeda gitu ya? Berbeda. Jauh ini apakah keberadaan KUD itu tuh kayak memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi Ibu gitu? Kondisi ekonominya mungkin jadi lebih baik dari sebelumnya, ataukah ada ternyata bantuan-bantuan dari KUD-nya gitu Ibu, gitu yang mempermudah lah menurut Ibu? Ya, kalau mempermudah ya, seperti di sini ada Wasarda, kita tidak perlu jauh-jauh belanja ke sana-sana, di sini kan ada. Bisa. Lalu juga seberapa sering sih Ibu ngikuti kayak kegiatan atau program yang diadain KUD Manunggal Jaya gitu Ibu? Dulu pernah, tapi sekarang udah lama sih nggak ikut kayak pelatihan gitu, pelatihan koperasi. Dulu pernah juga di dinas koperasi untuk bagian simpan pinjam. Oke. Terus Ibu merasa dilibatkan nggak Ibu ketika KUD ini mengambil keputusannya Ibu kan sebagai anggotanya gitu ya? Gimana menurut Ibu? Kalau sebagai anggota pastilah dilibatkan ya, karena memang kan ada haknya juga kalau untuk anggota. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum Kak, dengan Kak siapa di sini? Waalaikumsalam. Halo, nama aku Ayu dari Desa Trimanunggal. Oke, jadi Kak Ayu kita mau nanyain seputar KUD nih Kak Ayu di sekitar sini. Nah menurut Kak Ayu tuh, apakah Kak Ayu mengetahui nih kalau ada KUD yang dibangun di daerah sekitar Trimanunggal ini? Tahu sih, cuman sekedar tahu gitu. Oh, terus menurut Kak Ayu nih, apakah KUD itu memberikan manfaat gitu loh bagi warga-warga sekitar? Memberikan lah pastinya, karena kan itu kayak efisiensi kita belanja kan, kita nggak perlu jauh, udah di sekitar sini gitu. Jadi kalau apa yang mau kita cari kita ada di sekitar kami gitu, mempercepat waktu gitu. Terus apakah pernah ini Kak berinteraksi atau memanfaatkan layanan dari KUD secara tidak langsung? Sejauh ini belum pernah sih, cuman sekedar tahu tentang koperasi itu aja. Kemudian apakah setelah tertarik untuk mengetahui ini, apakah kakak mau mungkin bergabung gitu dengan KUD di masa depan? Sebenarnya pengen sih, karena kan di sini Ayu mau punya usaha gitu kan, rencana mau nanam sawit di sekitar desa karena berpotensi gitu. Segitu aja sih. Tuh apakah kakak bisa berikan harapan KUD ini untuk di depannya gimana gitu? Kalau dari Ayu sendiri, semoga KUD ini banyak yang lebih kenal kan masyarakat tuh lebih terbuka lah sama KUD ini, banyak yang mau ikut programnya gitu kan. Cuman itu sih harapan dari Ayu. Makasih banyak ya Kak Ayu ya atas informasinya. Makasih Kak Ayu.